ini, dan semoga kita dapat mengambil banyak manfaat dari apa yang beliau sampaikan nantinya. Dan insya Allah di sesi terakhir nanti kita akan buka juga sesi tanya jawab. Kepada segenap jamaah yang memiliki pertanyaan, silahkan dipersiapkan di secari kertas dan nanti dikirimkan ke depan untuk kemudian kita bacakan soalnya dan Ustadz akan menjawabnya insyaallah ta'ala. Baiklah, jamaah rahimakumullah, marilah kita mulai kajian kita. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Kabelnya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jemaah sekalian, ada suami istri yang datang menemui saya. Kedua suami istri ini sudah mengucapkan kalimat talak. Lalu keduanya tentu ingin kembali. Tetapi sang suami sedikit memberikan pembelaan. Dia bilang, Ustadz, saya mengucapkan talak itu karena saya lagi emosi. Saya lagi emosi berat. Katanya, orang yang lagi emosi ini nggak ada hukumnya. Sehingga talak saya nggak ada nilainya. Saya jawab, Pak, saya kembali bertanya malah sama Bapak. Saya bilang, adakah orang atau suami istri lagi duduk-duduk santai, lagi asik santai gitu ya. Tiba-tiba sang suami bilang, kamu saya cerai ya? Ada jemaah. Kalau ada, mungkin lakinya ini lagi sakit jiwa. Rata-rata, bahkan bisa kita katakan ya, hampir semua orang melakukan perceraian itu karena faktor apa? Emosional. Emosional itu tentu muncul karena syaitan. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-ghadabu min fayhi jahannam. Marah itu
uap neraka jahanam. Uapnya neraka jahanam. Berarti itu adalah hasil dari apa? Setan. Setan yang membuat dia marah, dikipasin sama setan. Amarah akan muncul dari sifat ketidakadanya kelembutan pada diri seseorang. Ketika dia kasar, baik sikap maupun perbuatan, maka akan memicu apa? Apa? Ada orang yang tutur katanya kasar, maka akan memicu apa jamaah? Hah? Kok diem? Memicu apa? Hah? Amarah, emosi. Ya. Ada orang di pinggir jalan tiba-tiba kasar mulutnya sama Anda. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka yang terjadi apa? Anda marah, yang berbicara kasar pun akan apa? Marah juga. Yang terjadi akhirnya perkelahian. Dipicu dari tutur kata yang kasar. Berapa banyak suami istri yang memiliki perangai ini, sifat ini. Tutur katanya kasar. Sang suami kasar sama istrinya, tutur katanya. Sang istri perempuan lebih lagi. Ayam geprek level 50 jemaah. Cetukannya kasar. Ya. Begitulah yang terjadi, banyak fenomena di masyarakat kita. Yang tutur kata halus itu cuman sales. Kenapa? Karena dia berharap Anda membeli. Tapi ketika Anda tidak membeli, Anda tidak akan dikasih muka sama dia sama sekali. Lihat, Anda tidak akan ditegur. Kenapa? Anda nggak beli. Tapi kalau Anda beli, ketemu lagi, Anda akan ditegur. Pak, mari Pak, iya Pak. Lembut sekali. Tapi kalau Anda nggak beli, papasan nggak bakal ditegur sama dia. Jadi sales itu akan ramah ketika ada ini jemaah. Ada uang, ada materi yang dia harapkan. Dia akan menjadi teman lembut ketika ada dunia yang diharapkan. Kalau sudah tidak ada, maka tidak ada kelembutan. Sikap yang kasar dan tak peduli, ini juga jadi fenomena selain dari tutur kata yang kasar. Kata orang psikologi mengatakan, seringnya seseorang itu bersosialisasi, seringnya dia bergaul, maka akan mudah terjadi apa? Gesekan. Akan mudah untuk memunculkan emosional.
tutur kata, sikap yang kasar. Seorang istri yang lagi menstruasi, emosional dia sangat tinggi. Tapi ketika dia bersosialisasi dengan orang yang jarang dia berinteraksi dengan dia akan tetap bersikap lembut. Dia akan lembut. Karena dia jarang berinteraksi sama kita. Orang lain bahasanya. Tapi ketika dia berinteraksi dengan orang yang dia yakini bahwa ini bagian dari hidup saya, maka taringnya dia akan keluar. Emosional dia akan keluar semua. Ibarat orang latihan tinju, Anda akan dijadikan sansak sama dia. Anda akan dijadikan luapan bagi dia untuk nonjok dengan ucapan dan sikap dia. Di saat dia keras, kasar ucapan dan tutur kata, tiba-tiba temannya telepon. Apakah dia masih bersikap kasar? Hah? Tidak. Akan berubah halus dia. Begitu juga sama, laki perempuan sama. Jadi orang lembut itu karena materi, harta. Ada sesuatu yang diharapkan. Sebentar lagi, tahun 2023, akan banyak sekali kelembutan-kelembutan dari para pejabat. Luar biasa kelembutan. Bisa juga karena dia lembut, karena apa? Karena dia jarang berinteraksi sama dia. Jarang dia interaksi sama dia itu. Makanya dia lembut. Makanya penjaga toko, perkantoran, akan lembut dia sama customer dia. Sama orang yang jarang dia lihat. Tapi kalau sama orang yang sering di dalam satu ruangan, akan kelihatan watak aslinya. Makanya Umar Ibnul Khattab ketika bertanya tentang seseorang, dan ada orang lain yang menjawab bahwa saya kenal dia. Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab, apakah kamu pernah berurusan uang sama dia? Nah, yang ditanya duit. Apakah kamu pernah berurusan uang sama dia? Enggak pernah. Apakah kamu pernah bepergian sama dia? Maksudnya apa? Interaksi yang cukup dekat. Enggak pernah. Berarti kamu enggak kenal. Kamu tak kenal. Inilah pemicu. Artinya kenapa orang lembut? Ada uang, harta yang dia harapkan. Yang kedua, karena dia jarang berinteraksi. Suami istri, ya, ibarat satu tubuh sudah. Disitulah emosional dia akan dibuka semuanya. Dibuka sudah semuanya. Dilepaskan semua emosional dia. Tutur katanya, sikap dia, capek dikit aja, ya udah ini yang dijadikan korban bulan-bulanan, baik suami maupun istri. Ini yang fenomena yang terjadi. Lalu sikap kasar-kasar memicu amarah, emosi, maka lahirlah endingnya. Itulah endingnya, kesimpulannya, akhir dari cerita. Apa akhir dari ceritanya? Hah? Kamu, saya, talak. Kita pisah saja. Kita tidak ada kecocokan. Itu endingnya. Kita masing-masing saja.
fala haula wala quwwata illa billah. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Anda catat itu. Kalau nggak bawa catatan, catat di handphonemu. Catat di handphone jamaah. Ya, bikin status di WA kalian. Ya, taruh di status WA kamu buat nasihat semua orang. Dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda apa? Saya bacakan redaksi Arabnya dulu. Man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Man yuhramil rifqa yuhramil khaira. Siapa yang terhalang dari kelembutan, dia akan terhalang dari kebaikan. Saya ulangi, catat. Siapa yang terhalang dari kelembutan, dia akan terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Catat, sebarluaskan. Siapa yang terhalang dari kelembutan, dia terhalang dari kebaikan. Paham artinya kan? Jelaskan. Tidak punya sifat lembut berarti tidak ada kebaikan pada diri dia. Kalau tidak ada kebaikan berarti ada apa pada dirinya? Adanya keburukan. Kalau ada keburukan berarti hidupnya ditemani sama siapa? Setan, jemaah. Apakah keluarganya akan harmonis? Berarti suami istri yang ditemani sama setan. Semakin besar sifat kasarnya dia, berarti setannya tambah banyak. Paham sampai di sini poinnya? Ada sebuah kisah jamaah disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Seorang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Yahudi ini menemui, datang. Lalu Yahudi ini mengatakan, "Assalamu alaik. Assalamu alaik." Rasulullah SAW menjawab, "Alaik." Apa artinya? Yahudi ini mengatakan kematian untukmu, wahai Muhammad. Artinya kalimatnya kasar tidak? Kasar ya. Pak perhatikan. Kalau dijawab, maka yang terjadi apa tadi? Amarah. Maka hasilnya keributan, berantem Anda. Tapi kalau suami istri jadinya cerai kamu nanti. Ribut terus di rumah. Yahudi bilang, kematian untukmu wahai Muhammad. Rasulullah cukup menjawab, alaik, buat kamu. Simple, beliau jawab. Aisyah radhiyallahu anha tentu mendengar itu omongan Yahudi. Aisyah menjawab, semoga Allah melaknatmu dan murka kepadamu. Yang marah siapa di sini? Aisyah. Karena merasa suaminya dimaki-maki, Aisyah marah. Keluarlah kata-kata yang seperti ini. Lalu Rasulullah SAW menjawab, isbir ya Aisyah. Sabar. Kamu harus lembut. Hindari sikap keras dan tutur kata yang kasar. Sabar ya Aisyah, sabar. Jangan kasar. Ucapkan tutur kata yang lembut saja. Rasul cukup mengatakan, wa'alaik, kamu juga. Kamu juga.
Ucapkan tutur kata yang lembut saja. Jangan kasar. Artinya apa dari kisah ini? Coba lihat saudaraku sekalian. Kita disuruh lembut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kepada orang kafir. Lembutlah wahai Aisyah, jangan kasar. Padahal yang maki-maki siapa? Orang Islam apa orang kafir? Orang kafir. Yang maki-maki orang kafir. Tapi Aisyah disuruh lembut. Lembutlah wahai Aisyah. Subhanallah. Suatu hari di dalam riwayat Imam Muslim juga. Suatu hari ada seorang perempuan mengendarai ontanya. Dari hadis Mus'ab ibnu Umair ini. Dia mengendarai ontanya. Tiba-tiba dia berada di onta ini mengarah kepada satu jalan, istilah kita jalan buntu. Di hadapan dia tebing-tebing begitu. Tebing-tebing. Marah nih perempuan ke ontanya. Kenapa kok pergi dia lewatin jalan tebing-tebing? Hal, katanya dia. Hal ini instruksi pengemudi kepada kuda. Hal. Maksudnya apa? Ambil jalan lain. Itu istilah kita, ambil jalan lain. Ontanya tak mau. Ontanya tetap di situ. Apa yang terjadi? Si perempuan ini mencela ontanya. Ontanya dimaki-maki sama dia. Rasulullah SAW melihat nih perempuan maki-maki onta. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat, "Khudh ma 'alaiha wada'ha. Fa innaha mal'una." Khudh ma 'alaiha wada'ha fa innaha mal'una. Itu artinya, ambil apa yang menjadi hak kamu pada diri perempuan itu. Artinya, kalau perempuan itu punya kewajiban pada diri Anda, ambil hak kalian sama perempuan itu. Da'ha fa innaha mal'una. Tinggalkan dia. Cuekin dia. Jangan berinteraksi sama dia. Jangan berhubungan sama dia. Karena perempuan ini dilaknat sama Allah. Lalu, kalau nggak salah Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, saya melihat perempuan ini seperti hidup sendiri di Madinah. Tidak ada orang yang ngajak dia bicara. Apa sebabnya? Dia kasar. Kasar sama siapa? Sama orang? Hah? Sama binatang ya akhi. Dia kasar sama binatang. Allahu Akbar. Kasar sama binatang dia. Akibatnya apa? Allah melaknat dia. Dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat yang lain untuk tidak berinteraksi sama dia. Itulah kaidah di hadis yang tadi. Man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Siapa yang terhalang dari sifat kelembutan, maka dia tidak bisa mendapatkan kebaikan. Tinggalkan aja orang kayak gini. Coba jika itu terjadi pada suami istri Anda. Lakinya nggak pernah lembut, istrinya nggak pernah lembut. Berarti rumah tangganya apa? Mal'una. Berarti rumah tangga yang terlanat. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tadi ceritain tadi. Berarti keluarganya
Ada sakinah, mawaddah, rahmah tidak? Hah? Tidak ada jamaah keluarganya. Tidak ada sakinah, tidak ada rahmah. Yang laki mulutnya pedes, istrinya mulutnya pedes, jualan cabai di sana. Jual cabai. Yang jual air putih siapa? Nggak ada minuman air putihnya, nggak ada. Kepedesan ini semua. Keributan. Terus anaknya kayak apa kira-kira jemaah? Bukan pedes lagi, itu cabai yang paling pedes itu. Coba ya Aki, sering kita lihat ungkapan orang tua kepada anak. Ini kalau di Jakarta ya, kampung-kampung begitu. Kalau orang tuanya kesel sama anaknya, orang tuanya ngomong gini, anjing lo. Udah, anjing lo, sana pergi. Lalu kalau anaknya anjing, lah emaknya apa coba? Ini rumah apa ini? Subhanallah jemaah. Berarti rumahnya nggak ada kebaikan itu sama sekali. Kalau antar bos atasan dengan bawahan, bosnya kasar, itu kantornya nggak ada kebaikan. Itu karyawannya pura-pura baik aja karena dia butuh duit untuk kerja di situ. Ya kembali ke prinsip tadi. Coba kalau karyawan ini udah keluar, dibunuh itu bos itu di tengah jalan. Dan ini yang terjadi. Pembunuhan di Bekasi, suami istri dibunuh. Kalau nggak salah sama anaknya juga, dibunuh di dalam rumah. Pembunuhnya tertangkap oleh pihak kepolisian. Diinterogasi kenapa? Ternyata pembunuhnya ini mantan supirnya. Kenapa kamu bunuh? Sakit hati saya pak. Ketika jadi supir saya kerap kali dimaki-maki sama dia. Akhirnya saya keluar, saya bunuh aja pak dua-duanya pak. Jemaah. Inilah kelembutan jemaah. Mahlan ya Aisyah, fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Santai saja wahai Aisyah, mahlan, santai. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam semua urusan. Nih, catat. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam semua urusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Bikin status buat Anda untuk hari besoknya. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam semua urusan. Berarti orang yang kasar, berarti orang yang kasar dicintai sama Allah. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan. Berarti kalau dia kasar, dicintai oleh Allah? Enggak. Dibenci sama Allah. Makanya perempuan tadi dilaknat. Dilaknat artinya apa? Tidak dikasih rahmat. Allah nggak sayang sama orang yang kasar. Makanya rumah tangganya nggak ada sakinah, nggak ada rahmah. Berarti sebabnya siapa? Siapa yang menjadi sebab? Ya Anda sendiri, kita sendiri. Kita tidak mau melakukan sesuatu yang menjadikan Allah itu sayang. Kita tidak mau berbuat sesuatu yang membuat Allah sayang sama kita. Nggak mau, karena keengganan itu Allah benci sama dia. Lawannya cinta apa? Bencilah. Inilah
sifat kasar, dan inilah ar-rifqu. Kalau bahasa Indonesianya kelembutan, jemaah. Apa itu kelembutan, jemaah? Apa itu kelembutan? Lembut itu apa? Kita megang ini tisu. Kita ngerasa apa, jemaah? Hah? Kita ngelihat ada lembut kan di sini ya? Lembut. Saya megang ini, saya terasa apa? Ada sedikit kasar. Benda. Tapi kelembutan ini bukan benda. Ini bukan agar-agar. Bukan agar-agar. Bukan puding. Apa kelembutan? Kalau kelembutan bahasa Indonesia itu luas. Puding, lembut, agar-agar, lembut, tisu, lembut. Tangan istri ente, lembut. Badannya istri ente, lembut. Badan ente kasar. Mengerja di galangan, oh kasar lah. Umpamanya ya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan makna ar-rifqu. Catat. Buat catatan-catatan penting buat Anda. Ini ucapan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Bila bilang kelembutan itu adalah apa? Ucapan atau perbuatan, ucapan ataupun perbuatan, dan memilih sesuatu yang mudah. Jadi kelembutan itu apa? Ucapannya lembut, atau perbuatannya lembut, atau yang ketiga dia memilih sesuatu yang mudah. Oke. Kelembutan berarti itu tutur katanya, kata-kata yang keluar dari mulut dia itu santun, lembut. Perbuatannya juga lembut. Dan dia memilih sesuatu yang mudah. Kaitan dengan apa? Beliau lanjut mengatakan, lembut dengan sesama. Berarti ini berkaitan dengan apa? Interaksi dengan sesama manusia. Interaksi dengan orang. Lembut dalam tutur kata, sikap, dan pilihlah sesuatu yang mudah ketika Anda berhubungan dengan orang. Lembut dengan sesama, tidak bersikap kasar, dan bergaul dengan mereka dengan lapang dada, legowo, menerima kekurangan-kekurangan orang. Orang pasti punya kekurangan. Orang pasti punya kelemahan. Pasti. Lapang dadalah atas kekurangan dan kelemahan. Lapang dada. Sadari manusia juga banyak kekurangannya. Lalu bersikaplah yang lembut dan tutur katalah yang lembut. Pilihlah yang mudah buat dia. Coba kita lihat jemaah. Binatang, kalau kita lembutin, apa yang terjadi dengan dia? Hah? Nurut. Inti gosok-gosok kepalanya. Kucing, umpama inti gosok-gosok kepalanya. Lembut ya. Nurut sama itu. Anjing, ya kan kita nggak boleh megang. Najis. Tapi inti lembutin. Saya punya tetangga non-muslim, miara anjing. Namanya anjingnya itu sampai apal saya karena tetangga saya. Nama anjingnya Justin.
Itu galaknya luar biasa tuh anjing jemaah. Ya, kita diuntungin duduk di tengah jalan itu di pertigaan komplek. Kalau malam duduk di pertigaan komplek. Sore mau gelap duduk situ dia. Jadi kalau ada ini abang-abang ojek, alamat nggak bakal bisa lewat dia. Dikejar, digigit sama dia. Alamat sudah. Nggak bakal si orang yang berani. Padahal kecil anjingnya, galaknya luar biasa. Saya beli makanan, Pak, saya ketahan Pak, ada anjing depan saya nih, saya dikejar-kejar mau digigit. Saya tungguin situ Pak, saya keluar dari rumah, saya panggil, Justin, nengok saya Pak, pulang. Kalau marah kan dia apa namanya ekor, bentuk ekor yang panjang, ini ekor apa namanya, telinga dia yang jenis yang panjang, saya nggak ngerti, telinganya panjang dia. Kalau dia lagi marah terus telinganya naik kan gitu kan. Saya panggil Justin, terus turun telinganya. Nengok saya. Pulang. Yang punya ketawa aja. Pulang. Cet, masuk ke rumah. Kata yang punya non muslim, Justin takut sama Pak Ustadz katanya. Bukan takut. Kenapa? Istri saya kalau habis nyuci daging atau apa, saya bawa sini, jangan dibawa, jangan dibuang. Saya tenteng. Saya panggil, Justin, Justin. Saya teriak-teriak gitu. Nongol, tuk, muncul. Saya kasih itu. Sejak saat itu dia sama saya. Padahal saya pertama takut sekali tuh sama dia tuh. Modal kulit ayam, bersihin daging, ya, lemak-lemaknya, saya kasih ke dia. Sejak saat itu nurut sama saya. Ya akhi, anjing galak, inti lembutin, inti kasih hadiah, tahadu, tahabu, kasih hadiah saling mencintai. Ini anjing, anjing nurut. Saya nonton apa namanya show, harimau, singa, putih lah, apa macam-macam. Nurut. Anak saya bilang, Bi, kok bisa nurut, Bi? Kita tanya sama bapak itu, yang di tengah-tengah itu. Saya panggil, Assalamualaikum Pak. Oh, Waalaikumsalam Pak, katanya dia. Pak, anak saya nanya. Nanya apa, Dek? Pak, kok nurut, Pak? Gespernya itu ada tempat segini. Dikeluarin. Ini, Dek, yang bikin nurut, Dek. Apa tahu? Daging fresh. Ini deh yang nurut. Dan yang kedua, bapak yang miara dari kecil. Harimau raja hutan ya akhi. Raja hutan. Nurut. Innallaha apa tadi? Yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai apa? Kelembutan dalam semua urusan. Masa manusia enggak? Allahu Akbar. Saya pernah parkir naik motor, ini pengalaman pribadi saya. Di Senayan. Ya, kalian sering dengar lah, Senayan lah. Saat itu sebelum dirapikan, sekarang Masya Allah, sekarang rapi sekali. Ya udah, premannya luar biasa di sana. Saya parkir, preman-preman begitu, mukanya nggak ada yang genah jamaah. Hari itu ada kepala premannya nongkrong di situ berdiri ngawasin anak buahnya. Kepala premannya, preman Senayan jamaah. Saya samperin, saya ngelewatin dia. Saya nggak salam, saya takut dia non muslim karena kan wajah-wajah Maluku begitulah. Saya pegang pundaknya, saya peluk pundaknya. Mana abang kabarnya? Itu kayak Putri Ayu langsung tutup. Baik Pak. Sambil jalan saya peluk begini. Makasih Mas.
Anda bantuin orang-orang untuk jaga motornya. Baik Pak, makasih Pak. Misi ya, saya tak jalan dulu. Silakan Pak. Pulangnya, saya mau bayar 5.000 parkir. Pak, jangan Pak. Nah, ini kewajiban saya. Anda jaga, saya bayar 5.000. Jangan Pak. Kenapa? Saya bisa bonyok Pak kalau terima duit Bapak. Kenapa? Bos ngawasin dari luar. Dia bilang, Bapak itu servis dengan baik. Teman-teman yang di sebelah saya, Ustadz apain Ustadz? Saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma pegang pundaknya. Siapa? Siapa? Ya. Kelembutan itu melahirkan apa? Kebaikan. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan dalam kitab Silsilah Sahihah, ciri orang yang beriman. Al-mu'minuna hayyinun layyinun. Ini kalau nggak bisa bahasa Arab, terjemahinnya rusak. Hayyin dianggap letoy nanti. Orang Islam itu letoy-letoy gitu ya. Bukan. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu hayyinun, mempermudah urusan orang. Layyinun, lembut, santun sama orang. Kal jamalil anif, seperti unta yang apa namanya? Binatang yang apa? Nurut itu jinak. Ya. Seperti unta yang jinak. In qida in qada. Kalau diinstruksikan dia akan patuh. Wa idza unikha ala sakhratin istanakha. Kalau dia disuruh untuk duduk di sebuah batu, dia akan berada di situ. Nurut dia. Lihatlah jamaah. Berarti orang beriman itu apa? Mempermudah urusan orang. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma man syaqqa ala amra ummati fashquq alaih. Ya Allah, siapapun yang mempersulit urusan umatku, persulit urusan dia. Dan siapa yang mempermudah urusan umatku, permudah semua urusan dia. Mohon maaf, sekarang di kantor-kantor ini kayaknya, ya saya nggak berani menyebut nama kantornya ya. Ada prinsip, kalau bisa saya persulit, kenapa saya permudah? Ya Allah, mau bikin SIM, wah setengah mampus Anda bisa lulus. Ada jamaah saya sengaja Ustadz mau ikut prosedur 8 kali nggak lulus jamaah. Saya pengen tahu Ustadz sampai seberapa saya daftar, nggak lulus 8 kali. Deh cukup Ustadz, capek saya Ustadz, nggak kelar saya Ustadz. Ya udah terpaksa. Jurus apa? Tembak-tembakan. Subhanallah. Saya ngurus KTP, mohon maaf ini pengalaman pribadi. Pak, oh ya, nanti datang lagi. Datang lagi, kakak kelar. Media massa tertulis, gubernur akan mengurus KTP gratis. Ini mohon maaf sebelum yang ini, gubernur yang dulu. Ini di Jakarta. Saya datang, Mas, kok nggak kelar? Sambil dibawa komputer, nengok ke saya, bayar 500.000 sini. Di depan saya, Pak, bayar 500. Mas, itu kan di media massa katanya ngurus KTP gratis. Ngurus aja KTP di koran sana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhi,
Allahumma man syaqqam min amri ummati fasquk alaihim. Ya Allah, kalau ada orang yang mempersulit urusan umat, persulit hidupnya dunia akhirat. Persulit hidup dia dunia akhirat. Tapi ada satu orang saya tanya, Pak, bukan duit Bapak dulu kaya raya. Iya Ustaz, duit saya dulu berkarung-karung Ustaz. Kemana sekarang duitnya? Iya Ustaz, dikasih setan dimakan jin. Ya ungkapannya dia ini. Sambil makan sama saya. Mana Pak harta Bapak dulu? Iya, dikasih setan dimakan jin. Ungkapan dia itu. Sudahlah Ustaz, saya tobat Ustaz, tobat Ustaz, tobat Ustaz. Coba hadis ini. Al-mu'minuna hayyinun layyinun. Orang beriman, yang benar-benar iman, mempermudah urusan orang. Lembut sama orang. Ini orang beriman. Saya bicara secara umum. Apalagi dengan suami istri. Khairukum linisa'i. Suami yang paling baik, laki-laki yang the best adalah laki-laki yang paling baik dengan istrinya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau Anda ingin melihat si fulan ini baik atau tidak, jangan melihat dia dengan diri Anda, tapi lihatlah dia dengan keluarganya. Kalau dia dengan suami dan istrinya baik, sama Anda pasti baik. Karena ukuran melihat kebaikan orang bukan ketika dia di jalan, di toko, di kantor. Tidak. Tapi ketika dia dengan keluarganya. Suami yang baik, istri yang baik, hayyin, dipermudah urusannya. Jangan bikin sulit. Urusan apa aja. Selama tidak melanggar aturan syariah. Selama tidak melanggar aturan syariat Islam, menghalalkan yang haram, menerjang yang haram, layyin, lembut, tutur kata, perbuatan. Memilih yang lembut, memilih yang baik. Inilah orang beriman. Mudah, lembut, dalam urusan dunia. Ingat, ini kita bicara konteks apa? Muamalah, pergaulan, urusan dunia. Ya. Begitu pula urusan pribadi orang, sama. Urusan pribadi permudah, lembut. Bukan urusan ibadah kepada Allah. Jangan urusan ibadah memilih yang, kata Ustadz tadi, pilih yang mudah. Ya, nggak boleh. Dosa Anda. Kalau urusan hubungan kita dengan Allah, saklek, Pak. Ya, kalau nggak halal ya haram. Kalau nggak tahu belajar. Jelas kalau urusan kita dengan Allah. Kalau dengan manusia, urusan kita sama manusia permudah. Karena al-aslu fil muamalati at-taisir. Kaedahnya dalam masalah fikih, kalau kita masuk ke ranah fikih, adalah hubungan sesama manusia itu dibangun di atas prinsip apa? Taisir, kemudahan. Hubungan dengan sesama manusia pada aslinya adalah halal, boleh, permudah. Tapi kalau urusannya ibadah kita kepada Allah, maka dibangun di atas prinsip haram. Tidak boleh Anda kerjakan ibadah kecuali ada dalil yang mengatakan boleh Anda lakukan. Jadi kalau ada orang dikatakan, maaf mas, amalan yang Anda lakukan ini tidak boleh, tidak ada tuntunannya, bid'ah. Jawab dia, apa dalilnya kalau bid'ah? Kok aneh? Ini bukan masalah muamalat.
Kalau muamalat ada orang mengatakan, Mas, transaksi Anda ini haram. Jawab, apa dalilnya? Karena pada aslinya urusan muamalah itu apa? Boleh dan mudah. Kalau ada yang mengharamkan, tanya dalilnya mana. Tapi kalau urusan ibadah pada aslinya haram. Memang aslinya nggak boleh, Mas. Boleh kita lakukan kalau ada dalil berbeda. Ya, maaf loh ya, banyak yang mengutarakan ini memang. Dari mereka yang disebut ustadz, bahkan ada yang dai kondang. Mengatakan, apa dalilnya kalau ini beda? Tuh, angel Mas jawabnya, Mas. Ya memang gak ada dalilnya. Justru karena gak ada dalilnya lah ini gak boleh. Justru yang ditanya itu Anda yang membolehkan. Apa dasar Anda melakukan? Ini masalah ibadah, saklek. Tapi kalau muamalah, boleh Mas. Bikin mudah urusan orang. Yang lembut, urusan sama kita. Inilah membedakannya. Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Perhatikan, ini orang beriman sejati. Ini orang beriman sejati. Siapa itu? Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang berinteraksi dengan sesama. Lihat kalimatnya. Orang beriman yang berinteraksi dengan sesama dan sabar. Ini kajian kita tadi pagi subuh. Sabar tidak membalas atas keburukan orang lain yang buruk, tapi dia sabar tidak mau membalas. Ini pahalanya jauh lebih besar. Ini orang berpahala besar, mulia dia daripada orang beriman tidak mau bergaul. Kenapa dia nggak mau bergaul? Ini orang-orang jelek semua, maksiat. Ini orang maksiat. Maksiat semua ini orang. Kayak surga punya dia. Ini semua orang udah maksiat semua ini. Enggak, saya nggak mau bergaul sama orang. Orang beriman yang bergaul tadi jauh lebih mulia daripada dia. Orang beriman yang tidak sabar atas kejahatan orang terhadap dirinya, ini juga tidak ada kemuliaan. Jadi orang beriman yang mulia, pahalanya tinggi adalah bergaul dengan masyarakat dan sabar atas keburukan-keburukan yang ada pada diri mereka. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maafkanlah dia, ajak dia berbuat baik dan tinggalkan kalau dia tidak mau diajak. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini di surat Al-A'raf ayat 199 berkaitan dengan orang musyrik. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala di tafsir Ibnu Katsir mengatakan apa? Maafkan perbuatan orang-orang kafir dan musyrik itu. Tentu ketika tidak berada di medan pertempuran. Kalau di medan pertempuran ya nggak boleh lah. Mau perang, maafkan dia Mas. Ya nggak jadi perang dong. Wong ini mau perang kok. Tapi kalau interaksi sehari-hari, maafkan dia. Ajak dia ke dalam Islam. Nasihati dia. Nggak mau, ya udah tinggalkan aja. Sudah simpel. Masih banyak teman yang lain. Lihatlah Islam jemaah. Ya, jadi orang beriman sabar. Suami istri
sabarlah. Anda pasti beda. Itu yang kajian kita kemarin kan. Lantas taqima ala tariqah. Anda wahai suami, Anda wahai istri, tidak mungkin watak kalian itu sama. Kalian tidak akan bisa berjalan satu arah. Saya sama istri itu, alhamdulillah, satu arah, klop. Hah, bohong. Nggak ada orang bisa satu arah. Ya. Kata orang Jawa Timur, pret, bohong kamu mas. Nggak ada. Nabi kok yang bilang, lantas taqima ala tariqah. Kamu wahai suami tidak akan bisa berjalan satu jalan dengan istrimu. Nggak bisa. Ini bukan urusan tauhid, akidah, ibadah. Bukan. Ini urusan apa? Watak keseharian. Nggak bisa. Terus kalau kita tidak memiliki kelembutan, apa yang terjadi dengan keluarga kita, mas? Sadari memang kita berbeda. Terus apa? Sabar. Sudah sabar aja, maafkan dia. Memang beda watak kamu. Lembutlah. Ada cerita menarik jemaah. Saya waktu itu ada kegiatan dakwah di Bandung. Ada satu teman punya nomor telepon saya, dia telepon. Ustadz, bantuin dong. Kenapa? Lagi pusing Ustadz. Lagi berantem sama istri. Kenapa? Ribut-ribut sampai mau cerai jemaah. Ngobrol-ngobrol dalam telepon, Anda tahu penyebabnya? Pagi-pagi, ibu si laki ini ke dapur. Masak air apa, bikin kopi. Istrinya ke dapur juga. Bikin teh. Ibunya nanya, buat apa nak? Buat ini suaminya. Ibunya nyeletuk, suamimu nggak suka minum teh. Suamimu kalau pagi begini minum kopi. Istrinya merasa dilangkahi, ini hak saya. Si ibu merasa, saya yang ngelahirin. Lo orang kemarin, saya yang nyebokin. Istri jawab, enggak kok mah, dia bilang nggak suka kopi, dia pinginnya teh. Berantem gara-gara kopi sama teh. Telepon saya, mau cerai. Saya bilang, waras. Saya bilang kamu, Jawa Timur saya keluar terus jamaah. Waras kamu, gara-gara teh sama kopi mau bercerai. Ketawa malah dia geli, saya gituin. Ya akhi fillah, inilah perempuan. Ini perempuan sudah. Ya. Ini perang Amerika Rusia nggak kelar. Begitulah perang antara menantu dan mertua, ini nggak akan kelar. Ya akhi fillah. Perebutan kekuasaan ini nggak kelar kamu. Terus bagaimana? Ya sudahlah. Anda wahai suami, jangan bela ibumu, nyalain istrimu. Terus apa? Ya bersikaplah yang ya sudah bikinin teh sama kopi, dua-duanya tak minum. Mules nggak apa-apa, mending aku mules daripada kalian berantem. Gitu loh. Bikin mudah urusan orang. Subhanallah. Lihatlah ya. Sabar. Orang pasti beda. Maklumin.
permudah urusan orang, lembutlah, maka api itu akan redup dan hilang. Tapi kalau Anda balas, kamu melawan ya sama ibu saya, ngajak perang. Imam Ibnu Hajar mengomentari hadis tadi, wa yasbiru ala adahum, sabar kalau ada orang yang bersikap tidak baik. Istri Anda sikap kurang baik, sabar. Suami Anda bersikap kurang baik, sabar. Maksudnya apa? Ibnu Hajar menjawab, habsun nafsi anil mujazah alal adha qawlan au fi'lan. Tahan diri Anda untuk tidak membalas, baik ucapan maupun perbuatan. Ini Imam Ibnu Hajar. Tahan diri Anda untuk tidak membalas, baik ucapan maupun, saya ingat masih kecil jemaah, masih kecil saya, seginilah kira-kira seperti adik ini. Hari itu abah saya marah-marah, saya nggak tahu, masih kecil saya nggak ngerti. Rahimahum jami'an. Abah saya marah-marah, gede besar, marah abah saya. Umi saya rahimahullah ta'ala, rahimahumallah ta'ala rahmah wasi'ah, bilang sama kita, duduk di ruang tamu, masih ingat saya, anak ingatnya itu, abimu datang marah-marah ini. Kalau abimu datang marah, jangan ada yang ngomong, diem, awas bicara. Satu-satu kakak saya ditunjuk, jangan bicara, kamu. Ya, Mi, diem, duduk yang rapi, jangan kemana-mana. Kalau kamu pergi, ngamuk, ngerasa nanti nggak didengar. Duduk yang rapi, diem. Datang abah saya, bener marah. Subhanallah, tahu apal. Marah, diem kita. Saya di sebelah umi saya. Saya mau maju, saya mau samperin abah saya. Itu namanya anak kecil kan. Mau saya samperin, tangan saya dipegang sama umi saya. Ditarik saya. Diam. Nggak sampai 5 menit jamaah marah. Masuk ke dalam kamar, balik lagi, sudah senyum dan tertawa. Saya ingat sampai sekarang. Ya Allah. Ini orang tua dulu. Mertua saya rahimahullah ngomong sama istri saya, kalau Nizar pulang capek, diem, mulut kamu diem, jangan nanya, jangan suka nanya kamu, diem, dia capek dia diem. Kalau sudah duduk makan tenang baru kamu nanya. Ini orang tua dulu. Lu sekarang baru nyampe depan pintu, BBM naik, ini yang naik, uang belanjanya kurang. Ya, ini perang Rusia Ukraina. Ya, mbak, ya ibu, neng, segala macam. Lihat, nah ini. Yang lembut kamu. Sabar. Inilah jemaah. Inilah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Ali Imran ayat 159. Apa bunyinya? Lihat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah lah kalian itu bisa lembut. Berarti orang yang bisa lembut, berarti dia diapain? Dikasih rahmat. Coba lihat perempuan yang tadi yang kasar mulutnya sama onta. Gak dikasih rahmat. Tapi yang ini, fabima rahmatin, karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah, kamu lembut. Berarti suami yang lembut dengan istrinya, istri yang lembut, orang tua yang lembut sama anaknya, berarti keluarganya akan didatangi malaikat semuanya di rumahnya. Allah sayang sama mereka, Allah cinta sama mereka, kebaikan penuh sama mereka. Tutur katanya, perbuatannya dipermudah semuanya.
Inilah jamaah yang namanya apa? Kelembutan itu. Dan seterusnya, waktunya habis jamaah. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini cerita seorang yang mencuri di hadapan Rasulullah SAW. Lihat ceritanya. Dari Abu Bishr Ja'far bin Iyas berkata, saya mendengar Abbad bin Surahbil, rajulan min Bani Ghubar. Abbad bin Surahbil, laki-laki dari suku Ghubar, berkata, asabana amu mahmasatin. Tahun itu tahun kekeringan, sulit untuk cari makan. Fa'ataitul Madinah, fa'ataitu haitan min hitaniha. Ini yang cerita Abbad. Kekeringan. Lalu saya pergi ke kota Madinah, saya masuk ke sebuah kebun kurma. Fa'akhadtu sunbulan fafaraktuhu. Saya mengambil satu sumbul. Tahu satu sumbul? Sedompol. Ambil segini sedompol. Dipotek dari atas sedompol. Terus fafaraktuhu. Terus dipotek-potekin kurmanya satu-satu. Diambilin sama dia. Waja'altuhu fi kisi. Saya taruh di kresek. Ini kalau bahasa kita ya, taruh di kresek. Faja'a sahibul haiti fadarabani. Kan nyolong nih ceritanya. Ya kan nyolong dia. Nyuri nih. Yang punya kebun datang, ketahuan jemaah. Diapain biasanya? Ditonjokin, digebukin, macam-macam. Fadarabani. Laku aku pun dipukul sama yang punya kebun. Wa akhadha thawbi. Lalu bajuku dipegang, diseret. Yang dipegang bukan tangannya, bajunya dipegang sama yang punya kebun. Diseret. Fa'ataitu Nabiya SAW. Lalu saya pun menemui Rasulullah SAW. Maksudnya dibawa menemui Rasulullah SAW. Fa'akhbartuhu. Lalu aku ceritakan, ini loh ya Rasulullah, kekeringan, lapar. Masuk kebun, saya colong kurmanya, taruh di kresek ini. Jujur, maling jujur ini. Ini maling baik, ini sahabat. Mulia kan ya. Fa'akhbar. Lalu apa Rasulullah SAW bersabda kepada pemilik kebun. Rasulullah ngomong sama pemilik kebun, ma'at amtahu in idkana ja'i'a. Kalau ini lapar, kasihlah kurma. Wala 'allamtahu idkana jahila. Kamu tidak ngajarin dia ketika dia tak tahu. Fa'amarahun Nabi SAW. Disuruh sama Nabi. Kenapa kamu nggak ngasih dia makan? Dia kan lapar. Terus kenapa nggak ngajarin dia? Ajarin dong. Kalau kamu lapar, kesini. Tak kasih kurma. Yang disalahin siapa? Coba pikirin. Yang disalahin siapa? Yang mencuri apa yang punya kebun? Hah? Yang punya kebun. Jangan dipukul jemaah. Jangan. Kalau dia mencuri karena lapar, berarti dia bukan pencuri. Dia terpaksa ini terpaksa. Ini bukan pekerjaan dia mencuri. Makanya apa? Kasih tahu, ajarin. Kalau kamu lapar, kesini Pak. Lapar, kesini. Saya kasih makan. Saya kasih makan. Jangan dipukul. Lalu dia melepas. Tadi kan ditarik tuh tangannya. Apa bajunya? Dilepas sama dia.
sama yang punya kebun dilepas. Terus apa? Lalu dia dikasih sekarung kurma. Allahu Akbar. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dengan hadis yang sahih. Inilah Rasulullah ngajarin apa? Memang salah dia, salah. Tapi bukan berarti orang salah harus diinjek. Apalagi kesalahannya masih bisa ditolerir. Jangan diinjek. Ini apalagi suamimu, istrimu. Maafkan dia. Jangan dimaki-maki. Bukan orang beriman. Saya kira sampai di sini aja ya. Masih banyak sih contoh-contohnya ya. Karena apa? Keterbatasan waktu. Saya kira sampai di sini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Enggak ada yang nanya? Alhamdulillah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya atau minta saran dua topik. Yang pertama apa? Anak saya kan jauh ya Ustadz ya. Di kuliah di Malang. Itu gimana agar kita mengontrol anak kita gitu. Tidak terjerumus ke ya narkoba atau apalah itu yang negatif-negatif. Mohon sarannya Ustadz. Terus yang kedua, mungkin kemarin ada viral mengenai apa, yang maling kotak infak di masjid. Itu gimana kita harus tindak lanjuti gitu? Apakah dengan kelembutan atau dengan kekerasan Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Anak jauh. Bagaimana kita ngontrolnya? Ya tentu sekarang alhamdulillah ya, komunikasi juga sudah sangat mudah. Seperti tak ada jarak tempat yang bisa menghalangi seseorang. Komunikasi pakai suara juga mudah. Komunikasi pakai video juga mudah. Ini yang bisa kita lakukan yang pertama. Rajin telepon. Kalau anak Anda kos, berarti Anda bisa telepon video call umpama. Ngapain video? Video ini membangun kebersamaan. Komunikasi itu membangun kedekatan Anda dengan anak Anda. Membangun kedekatan dia. Kelembutan dalam bicara, ngobrol. Itu kedekatan. Ketika dia merasa dekat, maka dia akan menjadi anak yang terbuka. Dan dia akan menjadi anak yang patuh sama Anda. Tapi kalau komunikasinya komunikasi militer, siapa? Ya gimana? Komunikasi menghakimi. Gimana sih kamu? Kemarin udah ayah kirimin duit, kok udah habis mau minta lagi? Komunikasi menghakimi. Maka anak tidak akan dekat sama Anda. Dia akan jengkel, dia akan mencari sesuatu yang bisa memenuhi kekosongan hati dia. Ini bahaya. Hanya komunikasilah yang lancar untuk pendekatan. Kebutuhan selama itu tidak berlebihan, ya kasih aja.
Yang penting adalah bukan materi, tapi kedekatan. Komunikasi kedekatan. Yang kedua, ya tentu bisa kunjungan. Dia nggak libur-libur kuliahnya. Anda yang datang ke sana. Kalau cerita kos ini. Kalau cerita pondok pun kurang lebih sama. Bangun komunikasi. Hari apa diizinkan ngobrol, jam berapa. Ngobrol lah sama dia. Kedekatan. Kalau anak pondok, kiriminlah dia makanan. Karena sesuatu yang paling ditunggu sama anak pondok itu adalah kardus yang Anda kirim itu, jamaah. Walaupun yang Anda kirim itu ada di kantin pondok. Tapi ketika pengumuman diumumkan, pengumuman kepada saudara fulan, ada paket, itu nemu emas dia, jamaah. Senangnya luar biasa. Itu anak pondok begitu semua. Walaupun yang Anda kirim itu semua ada di kantin. Tapi beda, ini kiriman bundanya, ayahnya. Wah, megangnya itu udah kayak dikawal pas pampres begitu, jemaah. Dulu kita di pondokan begitu ya. Kalau di pesantren, kirimin itu. Di kos-kosan, walaupun anak Anda kuliah, kirimin. Ah, kayak anak kecil aja aku dikirimin gini-ginian. Itu mulutnya dia doang. Sebetulnya bangganya dia dikirimin paket sama mamanya. Nah, ya. Samperin kalau dia belum waktunya libur. Tengok sebulan sekali, apa-apa. Senang dia. Nah, itulah membangun kedekatan. Kalau Anda tinggalin, Anda cuekin, kerasa dia dewasa, udah biarin, kan udah gede. Ya, dia nyari siapa yang bisa mengisi hati saya. Bahaya ini. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ada maling. Kalau dia selama mencuri, ya tetap salah. Pasti salah. Kalau harus diproses, proses. Tapi bukan berarti ketika dia tertangkap, dia harus bonyok, jemaah. Harus Anda kasarin. Kalau harus diserahkan ke kepolisian, kasihkan kepolisian. Kalau memang harus diproses, diproses. Tapi tidak perlu ada apa? Kekerasan. Kalau memang bisa Anda maafkan karena dia mencuri itu karena nggak punya makan di rumah, selama bukan profesi, kenapa tidak? Tapi kalau profesi, ya serahkan ke yang berwajib. Tanpa harus ada tonjok menonjok, tendang menendang, pukul memukul. Ya proses saja. Nanti polisi yang menyelesaikan. Wallahu a'lam. Bagaimana konsep hukuman dalam Islam kepada anak laki yang berusia 27 tahun, 23 tahun? Karena selalu berbuat maksiat, terutama dusta, padahal sudah selalu dinasehati. Anda harus cari akar masalah. Kenapa dia berdusta? Tanpa mencari akar masalah, tak akan selesai masalah Anda. Itu yang pertama, cari masalahnya. Kenapa anakmu ini gemar berdusta? Ada apa? Ada sesuatu yang disembunyikan? Cari. Kalau Anda sudah ketemu akar masalahnya, obati akar itu dengan nasihat. Caranya bagaimana? Kelembutan. Bukan di sidang. Diajak duduk, ngobrol, baik-baik. Kalau Anda sidang, maka dia akan membela. Contoh. Tukang masak Abu Jahal ketangkap sebelum terjadi perang Badar. Ini cerita sejarah nih. Tertangkap. Lagi mengambil air di lembah Badar. Karena airnya dikuasai oleh pasukan Rasulullah SAW. Tertangkap. Ditangkaplah oleh, nggak nanggung-nanggung, yang nangkap Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam. Komandan perang yang tak terkalahkan. Nemu tukang masak. Ya, tukang jagal ketemu kelinci.
Diinterogasi sama Ali bin Abi Thalib sama Zubair. Kagak ngaku-ngaku. Sempat terucap kata-kata yang agak tinggi. Rasulullah SAW keluar. Yang ditegur siapa? Yang ditegur Ali sama Zubair. Yang ini tuh. Bukan tukang masak ini. Ali sama Zubair. Bilang apa? Ya Ali, Zubair, kalau kamu paksa dia bicara, dia akan bohong. Kalau kamu paksa dia akan bohong. Ditegur, jangan dipaksa. Ajak ngobrol. Disamperin sama Rasulullah SAW. Duduk, nih tukang masaknya Abu Jahal, pasukannya Quraisy, musyrik. Kamu profesimu apa, Mas? Seolah-olah tak ada hubungan dengan kasus kan? Gak ada hubungannya seolah-olah. Ini orang, waduh enak nih. Saya nggak ditanya tentang pasukan, apa, enak. Ngerasa nggak ada hubungan. Kamu profesimu apa, Mas? Oh, saya tukang masak. Wah, tukang masak ya. Kamu sehari masak berapa ekor? Saya sehari paling tidak 9 sampai 10 ekor onta. Oh, 9-10 ekor onta. Ya udah deh, yaudah balik. Pulang deh gitu doang. Bingung sahabat, ya Rasulullah kok. Nanti dulu tak ajarin kamu. 1 ekor onta itu buat porsi 100. Kalau dia jawab 10 onta, berarti di sana ada pasukan 1000. Cukup. Cerdas Nabi jamaah. Orang tua harus cerdas, tahu celah untuk mengambilnya. Kalau kamu sidang, umurnya 23 tahun, apa yang terjadi? Diajak berantem kamu sama anakmu jamaah. Dia tidak. Ajak ngobrol, cari celah. Suami, istri, anak. Anaknya berontak sama mamahnya, sama ayahnya. Berontak, ngelawan. Karena negornya disidang. Kabur dari rumah, nongkrong di kafe-kafe, main gitar, main ini, nginep di rumah, udah gak karuan nih anak. Saya dipanggil ke rumahnya. Ini Ustadz begini, habis nih hanya bonyok sudah dimaki-maki sama orang tuanya. Saya diem aja. Pak, Bu, Bapak masuk deh ke dalam. Bingung orang tuanya. Bapak, Ibu masuk aja ke kamar. Saya mau ngomong sama dia. Boleh apa enggak? Boleh Ustadz. Yaudah sono. Ngobrol. Abang, gimana Bang? Kaget dia ngelihat saya ngobrol kayak gaya anak mudaan gitu. Gimana Abang? Wah, mantap. Ngobrol ngalor ngidul, tak ajak ke sana kemari sampai ketemu akarnya. Ternyata apa? Saya ditekan sama orang tua saya, Ustaz. Pusing saya, stres saya. Dari pas saya di rumah ditekan terus, mending saya di kafe main band sama anak-anak. Gitu Abang. Ustaz, bantuin dong Ustaz. Malah dia yang minta tolong. Bayangin jamaah. Oke, siap Bang. Oke, keren. Masuk kamar. Tentu aja tak panggil. Yang salah lo sama kamu. Masuk kamu kamar. Sekarang anaknya ini lulusan Libya, LC dia Pak. Ustadz. Saya nggak bercanda. Orang tuanya salah. Anda sidang ke dia. Jadi memang seni sih yang didikannya. Gitulah jemaah. Terkadang ada orang yang bicara lemah lembut tapi konten bicaranya itu menyakitkan. Ya nggak lembut namanya Bu, kasar ini. Ya kalau jangan dibayangin kasar itu
Kayak orang Jawa Timur ngomong, orang Batak ngomong. Ya, kelembutan itu kan sesuai dengan gaya masing-masing. Nah kalau orang Solo, Jogja maki-maki ya tetap nggih monggo, tapi maki-maki dia jemaah. Ya kan sesuai dengan gayanya masing-masing. Ya kan? Coba orang Gresik kalau marah-marah, nih Ustadz, dulu di Gresik kelamaan. Iya kan? Beda. Coba yang di pesantren Solo, orang Solo lagi ngamuk gimana, Pak? Ini style orang, bawaan orang. Jangan samakanlah suku Batak dengan orang Sunda. Jangan samakan orang Surabaya dengan orang Solo. Kenapa? Ya memang gayanya begitu. Saya ceramah begini, Ustadz kayak marah-marah. Enggak, memang saya orang Jawa Timur ya begini kalau ngomong. Suruh pelan, enggak bisa saya jemaah. Memang stylenya begini. Jadi kelembutan itu jangan diukur dengan suku kamu, dengan budaya yang ada di tempat kamu. Tidak. Sesuaikan dengan apa? Kondisi masing-masing. Jadi kelembutan itu beda dengan ini ngomong begini gayanya, ini begini gayanya, ini lembut. Ini bagi dia udah lembut. Bagi dia sudah ngomong sambil suara tinggi melotot-melotot ke orang Jawa Timur. Kasar apa lembut? Enggak, ini yang lama di Jawa Timur di pesantren. Bagi mereka enggak, walaupun melotot-melotot ngomongnya tinggi. Orang lain, waduh lagi berantem nih. Padahal kagak, ini lembut jemaah. Jadi beda lah. Begitulah setiap suku beda-beda. Orang Arab kalau diajak ngomong, dilihat wajahnya. Dilihat wajahnya begini. Orang Afrika ngomong, Anda liatin wajahnya, ngamuk dia. Orang Jawa ngomong diliatin mukanya, kurang ajar kamu, diajak ngomong ngeliatin wajahnya orang. Ya kan beda, ya sudah sesuaikan aja dengan kondisi dia. Begitu Ummu Khansa, ya. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semuanya, amin, Allahumma amin. Dan saudara muslim, apakah kita berdosa jika membalas perkataan kasar dengan perkataan yang kasar pula? Iyalah. Rasulullah SAW tidak mengajarkan begitu. Tadi Rasulullah SAW mengajarkan gimana? Lembut. Prakteknya dicontohin dalam praktek lembut. Nasihatnya ngajak kita, menyuruh kita untuk lembut. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, saya kira sampai di sini saja. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.